Kemacetan di Kota Makassar. Kemacetan Kota Makassar mengapa sering terjadi? Siapa yang akan betah jika kemacetan terus berlangsung? Jika macet, kita mau marah sama siapa dan salahkan siapa? Mengapa Kota Makassar sering macet? Wajar saja, karena salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Macet selalu identik dengan kota-kota besar, sehingga penyebab kemacetan karena meningkatnya volume kendaraan, khususnya kendaraan pribadi yang membuka peluang terjadinya kemacetan. Jika sudah terjebak macet, siapa yang akan betah? Apalagi jika kita terburu-buru hendak ke sekolah, ke kampus, atau ke kantor, dan ternyata dalam perjalanan terjebak macet. Pengen marah, cuma marahnya sama siapa? Jadi, sebagai warga masyarakat, kudu bersabar saja menghadapi kemacetan. Pernah nggak berpikir, sebenarnya macet kadang terjadi karena ulah dari kita sendiri. Contohnya, menerobos traffic light atau lampu rambu lalu lintas, parkir sembarangan tempat, dan sebagainya. Bagaimana dengan Kota Makassar? Apa saja penyebab atau masalah kemacetannya? Adapun masalahnya, antara lain, pertama, volume kendaraan yang bertambah. Adanya parkir liar. Dan yang ketiga, menjamurnya Pak Oga. Jika kemacetan sudah terjadi, maka butuh perhatian khusus oleh pemerintah Kota Makassar. Beginilah gambaran masalah kemacetan Kota Makassar. Pertama, volume kendaraan yang bertambah. Kapan dan bagaimana masalah ini terjadi? Hampir setiap tahun, jumlah kendaraan yang ada di Kota Makassar sangat meningkat. Data terakhir, peningkatan terjadi pada tahun 2020 sebesar 7,6% atau 2 juta per tahun yang didominasi oleh kendaraan roda 2 sebesar 1,6 juta dan sisanya 400.000 adalah kendaraan roda 4. Hal ini disampaikan oleh Jamaluddin selaku staf Dinas ESDM Makassar yang senada dengan perkataan Zainuddin selaku staf Bapeda Makassar. Apa penyebab kendaraan meningkat? Dikarenakan daya beli masyarakat yang tinggi disebabkan harga kendaraan yang walaupun meningkat, namun proses kepemilikan sudah sangat mudah dilakukan karena sudah tersedianya perusahaan penyedia dana yang bekerja sama dengan produsen kendaraan. Siapa yang terkena dampak dari masalah ini? Pastinya adalah masyarakat. Yang kedua, adanya parkir liar. Kapan dan bagaimana terjadinya masalah ini? Ketika adanya kegiatan yang membutuhkan sejumlah orang yang dilibatkan. Apa penyebab parkir liar terjadi? Hal ini dikarenakan kurangnya lahan area parkir yang tersedia, baik dari pemerintah kota maupun dari pemilik usaha. Siapa yang terkena dampak dari parkir liar ini? Secara tidak langsung adalah masyarakat itu sendiri. Menjamurnya Pak Oga. Kapan dan bagaimana Pak Oga menjamur? Ketika di ruas jalan kemacetan terjadi tanpa ada petugas resmi yang bekerja. Apa penyebabnya? Hal ini dikarenakan petugas yang bekerja tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara baik. Siapa yang terkena dampak dalam masalah ini? Tiada lain pengguna jalan itu sendiri, karena timbulnya kemacetan yang berkepanjangan. Mengingat masalah kemacetan ini sangat serius,
maka pemerintah Kota Makassar sudah membuat kebijakan berupa Peraturan Perwali Nomor 64 Tahun 2011 tentang larangan parkir liar di ruas jalan protokol. Peraturan Perwali Nomor 94 Tahun 2013 tentang pengaturan operasional kendaraan angkutan barang di wilayah Kota Makassar, serta kebijakan lainnya berupa penggunaan busway kampus ke kampus, busway mall ke mall, serta peningkatan sarana dan prasarana berupa pembuatan jembatan penyeberangan dan pembuatan jalan tol. Melihat kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah kota untuk diimplementasikan, akan tetapi tidak berjalan dengan baik seperti Perwali tidak berjalan efektif, adanya aturan yang bertentangan dengan aturan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros, sanksi atau denda yang memberatkan, penerapan sanksi atau denda pilih kasih, adanya pembiaran pelanggaran dan sarana transportasi berupa busway belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Dari implementasi berbagai kebijakan yang sudah dibuat namun tidak efektif, maka kami memiliki solusi lain dari kebijakan tersebut, antara lain pertama, pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan di Kota Makassar. Kedua, memperbaiki tata ruang dan wilayah. Dan ketiga, patroli jalan raya atau PJR. Solusi pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan di Kota Makassar yaitu pemberian nilai pajak kendaraan yang tinggi akan membuat masyarakat berpikir kembali untuk memiliki kendaraan pribadi. Sehingga masyarakat akan beralih ke transportasi umum massal. Solusi yang kedua adalah solusi memperbaiki tata ruang dan wilayah, di mana setiap gedung dan tempat usaha wajib memiliki tempat parkir area yang memadai. Memperbaiki tata ruang dan wilayah, salah satu kebijakan yang diambil adalah tidak diberikannya izin mendirikan bangunan apabila gedung atau tempat usaha tidak mempunyai lahan parkir yang memadai, seperti tempat-tempat usaha cleaner dan pertokoan. Solusi kebijakan terakhir adalah solusi patroli jalan raya atau PJR. Solusi ini dimaksud untuk menghindari oknum Pak Oga dan dilakukan oleh pihak kepolisian pada waktu padatnya kendaraan. Ketika patroli jalan raya dilakukan, sebaiknya pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak pemerintah kota. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan untuk rutin melakukan patroli dengan tujuan menjaga keamanan masyarakat serta mencegah oknum Pak Oga bertambah banyak dan menghindari kemacetan. Adapun kelebihan dari pembatasan kepemilikan kendaraan di Kota Makassar, pertama, polusi udara akan berkurang. Pajak yang tinggi akan meningkatkan pendapatan asli daerah, serta jalanan akan lengang. Adapun kekurangan dari kebijakan ini adalah akan berdampak menurunnya pendapatan dari produsen penyedia kendaraan karena jumlah tingkat penjualan sedikit.
Kelebihan dari memperbaiki tata ruang dan wilayah adalah parkir kendaraan bertata dengan rapi dan tidak semeraut, serta akan mempengaruhi kondisi jalan raya yang lengang. Kekurangan dari kebijakan ini adalah jika parkir tidak dikelola dengan baik, parkir liar akan semakin banyak, sehingga masyarakat yang melewati area tersebut akan menjadi stres. Kelebihan dari kebijakan patroli jalan raya atau PJR adalah kurangnya kriminalitas di jalan, serta tertibnya lalu lintas. Kekurangan dari kebijakan ini adalah akan ada penyelewengan kekuasaan aparat terkait dengan melakukan pemungutan tidak resmi. Dari penjelasan tersebut di atas, maka kami memberikan masukan dengan memilih salah satu kebijakan yang sangat efektif untuk saat ini adalah pembatasan kepemilikan kendaraan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya ruang parkir area, kemacetan meningkat, biaya parkir yang dikenakan akan ditingkatkan, harga BBM akan mahal, serta hukuman dan denda yang tinggi akan diberikan bagi pelanggar lalu lintas.